Shalom semua, kembali lagi bersama kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Sari Kodo. Pada zaman bangsa Israel, yang pertama, ibadah pada zaman PL dilakukan oleh bapak-bapak patriarkik. Kedua, tata cara ibadahnya masih sederhana, sebab ibadah dilakukan hanya bersifat pribadi. Ketiga, ibadah dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada matahari terbit dan matahari terbenam. Keempat, sampai pada zaman Musa, ibadah bukan lagi dilakukan secara pribadi, tetapi mulai dalam bentuk jemaat, di mana bangsa Israel mulai beribadah di kemah suci. Yang terakhir, dalam ibadahnya bangsa Israel mulai mempersembahkan korban, doa-doa, dan puji-pujian sebagai ungkapan kasih dan syukur kepada Allah. Namun saat bangsa Israel dibuang dan bait suci dihancurkan, bangsa Israel mulai beribadah di sinagoge-sinagoge. Pertama, sistem ibadah yang dipakai lebih mengikuti sistem ibadah di sinagoge. Kedua, puji-pujian, doa, pembacaan kitab suci, dan penjelasan. Ketiga, orang-orang percaya bertemu di dalam rumah-rumah, khususnya pada hari pertama di hari Minggu, yaitu hari kebangkitan. Mereka makan bersama-sama, membaca kitab suci, menyanyikan nyanyian mazmur, dan lagu-lagu puji-pujian, pengakuan-pengakuan dilakukan bersama-sama dan menyatu. Orang-orang itu menjelaskan kitab suci, berkhotbah, bernubuat, berbicara dalam bahasa lidah. Komponen-komponen yang berkembang dalam liturgi Kristen pada masa gereja-gereja. Gereja Purba 50-500 Masehi. Dalam gereja Purba ada 3 periode, yaitu periode pertama 50-150 Masehi. Gereja Purba mempertahankan liturgi gereja rasuli, mengadakan ibadah pada hari Minggu, pagi dan sore, namun kemudian mereka menggabungkan kedua ibadah ini menjadi satu. Kasih agape makin menghilang dari kebaktian. Pembacaan Alkitab ada perkembangan ke arah kanon Alkitab PB. Ekaristi yang pada mulanya menunjuk kepada pencapaian syukur atau roti dan anggur serta agape, pada akhirnya hanya dipakai untuk roti dan anggur saja dan bahkan sebagai nama perjamuan kudus. Nyanyian syukur, pembacaan Alkitab, pelayanan firman, doa syafaat, ciuman kudus, ekaristi, agape, derma atau kolekte. Periode kedua 150-300 Masehi. Pembacaan PL, pembacaan kitab-kitab baru, khotbah, doa jemaat dengan doa syafaat, ciuman kudus, perayaan perjamuan kudus, roti dan cawan dibawa kepada uskup, pengucapan syukur atau doa ekaristi, diaken-diaken membagi roti dan anggur sementara nyanyian-nyanyian di tengah unsur-unsur ini. Periode ketiga 300-500 Masehi. Pada periode ketiga, liturgi bebas berkembang. Gereja mulai menjadi anak emas negara, dukungan finansial dari negara mulai mengalir ke dalam gereja. Gedung-gedung mulai didirikan sebagai pengganti dari gedung gereja yang telah dirusak pada masa penghambatan. Bahkan, negara dengan otoritasnya memaksa semua anggota sekte Kristen masuk menjadi anggota gereja. Gereja Barat dan Gereja Timur. Liturgi dalam Gereja Timur yang berpusat di Bizantium makin bertambah indah dan bagus. Liturgi doa berkembang dengan pesat, ditandai dengan banyaknya buku-buku doa, mulai ada ucapan sambut penyambut antara iman, diaken dan jemaat, juga pembakaran kemenyan, dan penyembahan lukisan-lukisan yang disebut ikon. Tidak dapat dipungkiri, faktor politik negara juga telah mempengaruhi perkembangan liturgi yang hebat di Gereja Barat. Abad pertengahan 600-1500 Masehi. Pada abad pertengahan, kesatuan liturgi mulai dibakukan. Masa reformasi, sebelum reformasi gereja meletus di Eropa. Gereja reformasi pada akhirnya meletus di Jerman pada tahun 1517, diprakarsai oleh Martin Luther dengan 95 dalilnya. Gereja reformasi juga terjadi di kota Zurich, Swiss yang dipelopori oleh Zwingli. Calvin juga berpendapat bahwa firman Allah dapat dinyanyikan. Ia juga berusaha memulihkan pelayanan firman sampai kepada keindahannya yang penuh. Liturgi Protestan.
Liturgi Protestan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah umat Protestan. Liturgi ini disusun oleh para tokoh reformasi gereja dengan pemahaman teologis mereka terhadap ibadah itu sendiri. Hal baru yang kami pelajari dari pengalaman sejarah perkembangan liturgi adalah liturgi berubah-ubah dari masa ke masa, mulai dari ibadah zaman Perjanjian Lama, ibadah zaman Perjanjian Baru, gereja purba, terdiri dari periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga, gereja barat dan gereja timur, abad pertengahan, masa reformasi, sampai ke liturgi Protestan. Sedangkan liturgi masa kini lebih bagus lagi karena menggunakan liturgi ekspresif, impresif, dan kontemplatif. Tapi ada unsur-unsur yang masih sama karena unsur-unsur itu tidak bisa diubah. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Kami mohon maaf jika dalam presentasi kami ada kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih dan shalom.